Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adada khalqika wa barakika wa zinata 'arsyika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Allahumma kama shallaita wa sallamta ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amin hadirin ulama al-amilin wa syuhada al-salihin wa jami' awliya'illahi salihin wa usallim ala hadha kitab syarihihim anallahu yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wal dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain. Amin. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul 'udhar wa la yukhriju syahwata minal qalbi illa khawfun muz'ij aw syauqun muqri. Tamakkunu halawatil hawa, memungkinkan atau menempatkan halawatil hawa, kenikmatan hawa nafsu, keinginan, minal qalbi, dari hati, wada'ul uqal, adalah sebuah penyakit yang sulit disembuhkan atau tidak bisa disembuhkan. Kitab Hikam, memang kitab ini menuju kepada persoalan hati. Ada orang berpenyakit, tapi yang paling parah itu penyakit yang menyangkut penyakit hati. Kalau secara medis bisa dikatakan hepatitis lah, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, macam-macam. Kalau itu hati bermakna jantung, ya sakit jantung. Fisik hati itu bahasa Arabnya bukan kolbu. Yang hitam itu bukan kolbu, itu namanya kabid. Hati itu kabid, bukan kolbu. Ada pun jantung itu bahasa Arabnya itu dikatakan tihal. Lah sifatnya bergerak, selalu berubah-ubah. Itu dikatakan al-qalbu. Jadi jantung itu bergerak. Dan gerakannya itu secara fisik dia bergerak, secara maknawi dia juga bergerak. Sehingga dikatakan wa innama sumiyal insanu linisyanihi wa sumiyal qalbu litaqallubihi. Mengapa hati itu di bahasa Arabnya qalbun? Karena dia selalu berbolak-balik. Sehingga ada satu doa, Allahumma tsabbit qalbi ala tabattul ala dinika. Kalau kita sholat, kita mohon kepada Allah, Allahumma tsabbit qalbi ala tetapkan hati kami, Allah. Kan goncang hati. Itu qalbu. Secara fisik bisa dihalus, bisa kabidun. Lalu fokus ilmu tasawuf kepada qalbu. Karena itu sesuatu komponen yang sangat penting di dalam hati seseorang, yaitu qalbu. Saking pentingnya sampai Nabi mengatakan pusat kerusakannya di sana.
pusat kebaikan dia di sana gitu. Ana wa inna fil jasadi mudghatan. Fa idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Fisik seseorang akan menjadi baik kalau dia baik, fisik orang akan baik. Kalau dia rusak, fisik orang akan rusak. Apa itu? Al-qalbu. Qalbu itu ukuran baik dan tidaknya seseorang. Sakit hati bisa saja hatinya yang sakit. Bisa saja secara manusia sakit hati karena hasud. Tapi ada memang fisiknya yang sakit, itu yang dikatakan hepatitis atau bengkak, jantungnya bengkak, itu fisiknya yang sakit. Dan bolak-balik ini yang ditakutkan. Dari itu, hati itu tempatnya apa? Kalau di dalam syariat, hati itu tempatnya niat. An-niat itu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati. An-niat itu mahalluha al-qalbu. Haqiqatul hukmun mahallun berzaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Hati itu tempatnya. Tempatnya yang di sana itu. Jadi kalau kita hanya bersih luarnya, tapi hatinya tidak bersih, kan kelihatan raut mukanya orang ini ketemu dari hatinya. Kalau hatinya itu bersih jernih, dia akan menjumpai kita dengan wajah yang berseri-seri. Karena hatinya dari cerminan itu dari hati. Kalau orang itu sudah tak suka, dari wajahnya lihat, memancarkan hati itu memancarkan sehingga wajahnya tidak baik, tidak senyum dan tidak menunjukkan kegembiraan. Layak qalbul wajah. Sehingga Nabi mengatakan, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal fa'akhaka biwajhin qalib. Jangan kau meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, walaupun hanya sekedar kamu menampakkan wajahmu dengan wajah yang berseri-seri. Atau hadis Nabi mengatakan tabassumuka ayu fi wajhi akhi kala saudara. Tersenyum itu sendiri adalah saudara. Tapi bagaimana akan tersenyum kalau hatinya sumpah? Kan tidak bisa. Dari itu hatinya dibersihkan agar luarnya keluar senyuman. Hatinya dibersihkan agar wajahnya berseri-seri, awet muda, tidak cepat tua. Karena wajahnya terlihat, hatinya terpelihara. Jadi fokus ini kami bagaimana hukumnya memperbaiki, membersihkan hati. Kalau kita satu hari mandi 2 kali atau mandi 3 kali, hati lebih dari itu. Karena ini yang paling berbahaya. Karena kalau di dalam anggota badan kita itu kan hati sebagai raja, al-malik, dia sebagai raja. Dia semua menyalurkan semua diatur dari dia. Dari itu di sini Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat wajah-wajah kamu, jasad kamu seperti apa, entah dempal, entah apa. Yang penting Allah melihat kepada hatinya. Yang bagus kalau hatinya bagus, sehingga keselamatan itu ada di dalam hati. Keselamatan itu ada di dalam hati. Yang dikatakan di dalam Al-Quran mengatakan wala tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kebangkitan itu adalah satu hari yang harta tidak ada artinya. Harta tidak ada, layak ta'umalun, tidak harta tidak ada. Bangun, anak tidak ada artinya, kecuali dia datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Mengapa tidak dikatakan sahih?
karena dia mungkin selamat atau mungkin kena penyakit. Lalu hati itu tempatnya apa? Di dalam ilmu tasawuf, hati itu mestinya ditempati oleh keikhlasan. Hati diisi dengan tafakur, hati itu diisi dengan zikir. Itu isinya. Lah kalau hati diisi dengan kotoran, dibuat bandingan di dalam kitab ini, dibuat bandingan di dalam kitab ini bahwa mestinya hati itu diisi dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik, diisi iman. Al-qalbu mahallul iman. Nah, diisi iman. Wal ma'rifah diisi ma'rifah. Wal yakin diisi yakin. Wa hadhihi hiya al-adwiyah li amradihi allati awjabaha wujudan hawa wasyah. Fa idza tamakkana da'u min al-qalbi lam yakun bidawi mahdud. Kalau hati itu diisi kotoran, diisi penyakit, obat tidak bisa masuk. Cincin diisi penyakit. Ya tidak bisa masuk obat itu. Bagaimana ya tempat kotor? Tidak bisa masuk. Karena hatinya di sini mestinya hati itu di tempat-tempatnya iman. Imannya tidak ada. Hati itu mestinya tempatnya makrifahnya tidak ada. Hati itu tempatnya keyakinannya tidak ada. Diisi apa hati itu? Diisi dengan kotoran. Yang keluarnya kotoran. Hadirin sekalian, jadi hati itu sangat sensitif sekali dan orang itu ada perasaan, ada perasaan. Jadi kalau sudah diisi kotoran kan tidak bisa. Nur itu tidak masuk, tidak ada tempat dan tidak ada yang dapat mengobati. Kalau hatinya isi dengan nur, dengan ma'rifah, dengan iman kepada Allah, penyakit masuk tertolak dengan sendirinya. Penyakit itu tertolak dengan sendirinya. Itulah para hadirin sekalian, kalau hati bersih dan tidak bersih dan menjijikkan seluruhnya. Dari itu ulama tasawuf itu mengatakan bahwa membersihkan hati itu lebih penting dari membersihkan badan. Yang banyak itu kan hanya bagus bersih setelah mandi, sabun dan lain sebagainya, tapi hatinya kotor. Apa artinya kalau hatinya kotor? Santi kita buat perbandingan saja. Yang ada yang pawon itu kan mesti ngambil suduan, mesti ngambil ceret. Sing dibersihkan ceret itu jauh-jauh itu jalur. Nah, kan ada mereka tanya, yang dibersihkan dalamnya atau luar? Dalamnya. Wajah yang goreng, yang bersih wajahnya, mosok sing jauh sing dibersih. Di tengahnya yang bersih. Kecilnya wajah itu boten di apa? Joko itu sing bersih di bulan minyak. Di dalam leceng banyak hitam-hitamnya apa namanya bahasa-bahasanya? Ya kotoran, ya sumbuhan kan hitam luarnya, masa luarnya dibersihkan itu dalamnya. Orang serangan, dasar dibersihkan luarnya, dalamnya kotor. Monggo mari goreng tempe, goreng iwak, goreng terasi, mari goreng sasi, dikai micin, mari dikai apa? Petis, dikai. Kan tidak ada rasanya kalau dalamnya kotor, kan tidak ada rasanya. Malah rusak rasanya. Jangan dikira barang halal itu bagus, barang haram itu tidak bagus. Yang halal itu kalau dicampur tidak bagus. Yang halal kalau dicampur, jangankan yang haram. Yang halal, apa sih halal ini? Ada terasi, tidak terasi, sakon, petis sakon. Ini susu terasi, entah mau tak ada
Tapi kan tidak najis lah enak, lebih najis. Tidak najis lah enak, lebih enak. Jika mau uli kan tidak najis, ya kan najis siapa tenangan? Uli kalau tidak najis, lebih hatinya kotor dengan najis. Yang tidak najis saja kalau dicampur tidak bagus. Lebih yang najis. Yang najis itu contoh-contoh hadis sekarang. Kalau sering tambah contoh, hatinya orang seperti ini lah Pak. Kalau ngomong ada cikir kan isi itu ya, isi banyak apa ini aqua, gelas aqua. Niku nek muda ngangge kartu, ngangge sendok, diudak ngangge sendok. Monggo sampai ngombe, nek marung nang warung kan ngombe kopi Pak, kopi satu. Dikai gula, kopi diudak. Diminum enggak semua? Diminum. Alat mudahnya itu pakai sendok. Coba sih betul kopi itu udah jadi ini UB ya, nomor kopi ini lebih mahal dari sendok, lebih mahal lainnya, lebih mahal. Kalau campur di barang sih bukan najis, mungkin didoli itu najis apa? Itu betul najis. Tapi kita nih jika main UB berarti UB. Lebih hati diisi dengan riak sum'at takabur, kan barang najis. Diisi barang yang tidak najis orang tidak mau. Orang itu nih, ini kita tidak kopi, orang ini mandi kalau tidak kopi. Kok tidak nih Pak? Kan betul najis, kita betul najis, lu nggak mau tak pergi gitu, kan najis kan? Pernah beri loh. Betul najis lu betul najis, tapi dulu. Jadi betul najis dia ada kitab Sulam Sabina, atau kitab-kitab segede. Tidak najis dan Allah. Lebih diisi karena hatinya orang lebih dari itu. Diisi takabur, terkumpul, sombong lagi. Oleh montor itu sombong. Sombong oleh susu tidak mau orang itu. Najis orang itu. Walaupun kelihatannya Pak, mandi di makan itu, wong sombong. Itulah contoh. Dari itu ulama pernah di sini dan terlebar di sini tamakum halawatil hawa. Lalu di sini ulama membuat satu gambaran yang lebih luas. Tamakum halawatil hawa, saya katakan memungkinkan atau memberi tempat kepada rasa manisnya keinginan. Kalau kita gantikan hawa nafsu seseorang itu kalau sudah dirasakan enak, kok enak, diterusakan loh. Bisa. Kalau biar dikira rokokan, kalau rokokan lama. Dokter tanya berapa tahun dari merokok? Kalau pikir saya merokok 50 tahun lebih dokter. Padahal Pak Andi, dia nggak enak, atau dia enak? Enak, repot juga repot. Karena rasa itu dia enak-enak. Di dalam kitab hikam yang aslul maksiat itu yang dilarang itu iltidatuha, merasa enaknya. Iltidat. Oh, jangan ini. Zahirun jadi tidak. Jadi halawahnya itu yang masalah. Kopi itu kan pahit sebetulnya. Kopi diceplok di sana, diceplok ya kan pahit. Dia enak-enak no, akhirnya ini kan membuat fresh bahwa ini naik mobil kopi kan. Akhirnya karena dibiasakan terlalu enak. Kopi dirasakan enak, kok kamu betul mobil kopi? Ada 3-4 tahun. Ini betul teman-teman. Tak mesti nyetor kopi, aku nyetor kopi. Karena dia enak-enak no. Sama kuno halawatin kopi. Kalau kuno halawatin kopi. Ini pulaunya betul mobil kopi. Karena di tamak tuh diberi kesempatan.
mungkin diberi kesempatan untuk dia enak-enak. Tangi dulu betul baca Quran, rokok ini, baca dulu, ya, rokok kata dulu, ada dulu rokokan itu, tamak dulu halawatin rokok, betul kita kan, rokok. Saat ini pun, pulau ini kan biasa sampai teng baru pak, nah isu negak mangan sego kecil, rasa gak mangan, tapi maksudnya itu karena kecil, terus mana, terus kecil. Karena dia enak-enak no. Hawa nafsu sama. Mengapa diterus-teruskan? Karena dia enak-enak. Singkat mawon tengeriki di lima kata. Halawatul hawa ala ismail hawa itu dibagi dua. Ada hawa nafsu, ada hawa qalb. Keinginan nafsu, ada keinginan hati. Terus bahwa qalbi, bahwa nafsi, terus yarji'u bi syahawatiha jismaniyah tahalawatil ma'akili wal masyaribi wal maraqibi wal manaqib. Hawa itu ada dua, ada hawa nafsu, ada hawa hati. Hawa itu keinginan, ada keinginan nafsu, ada keinginan hati. Adapun hawa nafsu itu biasanya kesukaannya itu mangan-mangan. Karena suka makan, nanti perwarung sing enak nanti, orang doyan mangan, kalau kan doyan mangan, tapi urung sing ngapi nanti, cinek rambi, apa sih, gue stasiunnya, Soto, Lamongan, Jember, Anon, nanti ngopi, kono. Itu langsung benar. Itu dikatakan hawa nafs. Wal malabis, proksi, proksi dan lampi. Itu namanya hawa nafs. Wal marokib, kendaraan. Wah, ganti terus ngikuti. Itu hawa nafs. Wal manakib, seni kawin. Itu hawa nafsu. Apa? Wal masakin, tempat tinggal, omai, dibuseni, omai dibusi, wong enggak atus, wong basin, omai. Orang tak mandi, sepeda motor itu, esok malaki, orang tak mandi. Mana belum salat asar, kita akan asar mandi selesai. Mana salat asar dulu, kau mesti akan selesai. Itu awalnya. Fa'amma ilajah hawa nafsi rajat itu fa'amruhu qaribun yumkinu ilaju. Kalau hawa nafsu itu yumkinu ilaju, gampang tangganya. Ya. Bitirari min awtani dzalika wa zubdi wa subbatil ahya. Kalau hawa nafsu itu tambah gampang. Goyang mangan, cukuno, pikiran entek-entekno rantai. Cepat selesai. Suka minum, gagi es krim tak reaksi, tak mampu, perutnya tidak, itu langsung. Wal malabis, untuk kami mau gawe sampai kami dan songkok di lemak yang bergawe. Itu gampang. Obatnya enggak. Wal malabis kendaraan, itu obatnya enggak. Wal manakib tak keluar. Ada orang kawin ler, tua ler, itu ler dengan sendiri. Ini penyakit yang ada di dalam jiwa seseorang. Walaupun ini juga penyakit, tapi cara pengobatannya, cara mengobati karena yumkin dulu, ya apa? Al-firar min awtani dzalika. Tidawi tidak kosong oleh lain.
dijauhi saja selesai. Wazuhdi, zuhud saja orang itu berhenti dari hawa nafs. Wasohbatin akhyar, akhyar dari kocok bawang api, rasa kocok dari bawang api, rasa. Dan kalau paham, kalau barang yang kulit dulu, sudah rasa baru. Kalau barang biaya itu enak. Kalau ada awok sama tapi boleh kau itu betul. Nomor itu ada dem, makin kerja ada dem. Kalau tak bisa rokok. Apa dulu yang bagus bela? Nah, selesai. Itu hawa nafsu. Sekarang kita masuk awal qalb. Awal qalb kalau hawanya hati, kenapa? Hubbil jah, senang menjadi kedudukan ketua rukun kematian, ketua rukun kematian, ketua rukun tetangga, ketua hewan, ketua rukun kehidupan, ketua lo kidewen, pancen tinggi golek. Sampai ketua kuburan ketua. Itu mobil kakomi. Dibentuk organisasi ada ketuanya, ada ketuanya. Ini biasa orang Indonesia. Jadi kalau dibentuk organisasi ketua, mengapa terlalu gede itu? Ini kok bukan tambahan ini? Tidak sulit dia bisa, cuma sulit. Ini pernah ada satu hadis Nabi Muhammad, ada hadisnya. Kalau sekarang cek hadis. Ada di dalam kitab Kunuzus Sunnah, kitabnya hadis. Nafsunya ini. Sehingga suatu saat orang-orang ini tidak mau diatur karena nafsunya tinggi. Nomor 2, nafsunya hati, keinginan hatinya. Apa itu? Riyasa. Riyasa. Ingin menjadi pemimpin. Nek jadi pemimpin, tidak mau. Lereng, mampu. Pokoknya ada ketua, mampu. Termasuk wal-iz, mulia. Kalau tidak dimuliakan, wal-madah. Kalau tidak dipuji, ini yang sulit. Ini sulit obatnya. Wal khususiyah, ingin mempunyai khusus, ingin lebih dari yang lain. Wal karomah dan karomah. Terus termasuk wahalawati ta'atil hissiyah, ingin mendapatkan rasa manisnya ketaatan secara fisik. Kama qomil ibad waz-zuhad walahawati ilmi huruf warusul. Dia cari posisi. Kulo golek ilmu agar saya ada posisi, supaya saya tidak di belakang, supaya saya mendapatkan tempat, supaya saya mendapatkan posisi. Ini sudah hawa. Ini yang sulit, obatnya sulit. Jazal akibat, dokter tidak bisa nambahnya karena berat. Ini penyakit berat. Kalau hati itu, sehingga kemarin di waktu subuh apa? Wa mahtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Ulama mengatakan apa penyebabnya hasad dan bainahum. Mengapa ada agama Yahudi? Mengapa ada Nasrani? Mengapa ada ini? Dan ada isinya bagian. Perpecahan itu, perbedaan itu, perpecahan itu, pertengkeran itu setelahnya punya ilmu. Sebelum punya ilmu masih bisa bersatu. Setelahnya punya ilmu terjadilah perbedaan. Saya buat contoh yang gampang.
Sik melarat, bapak sik melarat, sik gak duwe apa-apa. Bersatu ae potong royong, potong larat sebab apa? Benar. Sedang sopi bapak, orang mana? Lema. Aku barang kami, aku betul nama. Aku kira kema, atau orang berjodoh. Demikian juga orang punya ilmu. Nasi bodoh bersatu. Setelah waktu itu, aku kan kiai dia, aku kan kiai, kau kan kiai dia. Setelahnya punya ilmu, jadinya seperti itu. Tapi pecah. Itu apa isinya? Hawal hasad dan baina. Karena masing-masing ini diberi kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Maka diperintahkan utlubul ilma minal mahdi. Setelah punya ilmu, tarik mana? Di sini dikatakan wa hubbul jah ad-da'un Allah. Tamakkunu halawatil hawa. Hawa qalb. Kalau sudah hati yang kena, itu ada mudhal penyakit yang sulit disembuh karena keinginannya ke sana. Itu halawatil hawa. Terjadi pentekewe. Mengapa terjadi demikian? Karena hawa tadi. Bagaimana mengarahkan hawa? Lalu Rasulullah SAW di dalam satu hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Kita melayani hawa boleh, tapi hawanya disesuaikan dengan anjuran Nabi Muhammad. Itu kan senang mangan aku carane mangannya Nabi opo. Saya senang carane mobilnya Nabi opo. Saya senang tidur caranya tidurnya Nabi itu lah. Ayyakuna hawahu taba'an lima jitu. Keinginannya itu disesuaikan dengan syariat yang menjadi tuntunan Nabi Muhammad SAW. Saya buka di dalam kitab Arba'in Nawawi ini terlalu tinggi. Di dalam kitab Arba'in Nawawi di sini dia membuat contoh masalah Imam Syafi'i memutuskan bahwa ada orang mau menyewakan tanah di sekeliling Masjidil Haram. Itu ini persoalan ini sama-sama ulama. Semua ada tuh, kok Masjidil Haram gitu. Masjidil Haram itu dijual atau disewakan. Ini kan miliknya masjid. Ini kan miliknya masjid. Masjid itu, Masjidil Haram itu masjid baru, masjid. Pakau Syafi'i ma atau ji aliyakun adalah tapi mau. Konikio begini. Sekeliling Masjidil Haram itu bukan masjid, itu bisa dijual belikan. Sekeliling Masjidil Haram itu bisa dijual belikan. Keputusan beberapa ulama ini persoalan ulama dengan ulama, ulama dengan ulama. Keputusan Masjidil Haram bisa dijual belikan, bisa disewakan. Itu baru mereka kok masjid disewakan, kok tanah haram bisa. Ini kan dia menggunakan perasaan. Imam Syafi'i tidak menggunakan perasaannya. Beliau menggunakan dalil. Ayyakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Ini sedikit, ini agak tinggi sedikit, betul apa? Contohnya di sini, lil fuqara'il muhajirina alladzina ukhriju min diyarihim. Jangan pakai perasaan. Kan sering orang bicara hukum, ngomong hukum. Hukum jangan pakai perasaan. Kok ngambil perasaan? Hukum oke pakai perasaan. Susah. Hukum itu ngikutin Nabi. Boleh kita ngikutin hawa kita, tapi hawanya disesuaikan dengan. Ini contoh yang di sini terlalu tinggi.
Saya ambil contoh yang lebih rendah. Kewajiban suami kepada istri apa ya? Kewajiban suami kepada istri. Wa'alaikum nafaqatuhunna wa kiswatuhunna wa askinuhunna. Kewajiban suami kepada istri diberi makan, diberi minum tentunya. Terus pakaian. Kewajiban suami. Terus penempatan. Wa askinuhunna min haitsu sakantum. Ya masa bujone loro kok dibiayai. Loro biaya dhewe. Lembut sing penting kan itu. Ada perasaan. Masa bojo dikonomi bempung loro kok dikonomi. Lembut aku nek itu sing diwajib. Ayo dak iki. Ditanya mana? Di sini ya nyamu. Tapi kita orang tak apa. Aku negara itu kan itu so pun rokok. Haji segini gue kita sampai yang tujuan haji. Tujuan sampai ada wajib haji. Sampai haji ini aku yang dewe. Sing wajib kan lo macam betul. Mangan, apa itu? Pakaian, sandang, pangan, papan saja. Yang Jawa, Jawa lebih pintar nih gimana? Ini Quran. Sandang, pangan, obat ada? Tidak. Haji ada? Tidak. Sandang, pangan, papan. Yang Quran itu pangan, sandang, pangan, sandang, papan. Nah coba sandang, pangan. Nanti kadang-kadang mangan kambingnya apa ya, enggak mangan. Nah perasaan sampai segini saja sampai yang biasa. Oleh itu perasaan ini, ada perasaan. Tidak cocok ini. Tidak cocok. Ayyakuna hawa mutaba'an sampai musim ini sakit, kita ambil. Kita ambil itu. Pulang ki, sampai ada mis. Sampai musim ini pun sakit, kita ambil itu. Kewajiban, engkau tak wajib, biaya. Makin tak wajib kok kerja terakhir. Yang lain kok lain. Sebenarnya kan itu mau sakit. Bukan tapi dokter senang benar. Dan bagaimana? Itu anak tapi kan tak nyaman jangan perasaan, tak nyaman jangan perasaan. Kalau perasaan, kalau ini nabi punya. Ini contoh kebenaran itu kalau disampaikan kayaknya enggak. Orang itu, nah itu boleh mungkin. Boleh nanti kita karangan Ali Jumat, Ali Jumat. Mudah di la yu'minu ahadukum hatta yakun hawa taba'an lima yu'min. Apa contohnya? Dia mengatakan ada orang masuk Islam, Abbas. Abbas itu pamannya Nabi. Abdullah bin Abbas. Abahnya Nabi kan Abdullah. Punya saudara kandung namanya Abbas. Dan ada orang masuk Islam namanya Khattab. Khattab itu abahnya Sayyidina. Lalu Sayyidina Umar bertanya, ya Pak Umar, Khattab bapakmu masuk Islam, Abbas pamannya Nabi masuk Islam, kamu lebih senang mana? Aku lebih senang Abbas masuk Islam daripada bapak saya. Nah bapak aku masuk Islam yang senang aku. Nah aku masuk, bapakku masuk Islam yang senang jemaah aku. Tapi yang Abbas masuk Islam yang senang Rasulullah. Agak ini bapak. Toh, dia kok nyari kitab jauh kok dia. Senang ya, jujur. Toh
pokoknya nak pesen lang kerja, tanah pesen lang, pesen orang saya tahu pesen lang. Kan beli bersama lah. Boleh cerita lah, cerita lang kerja kan, apa dia? Cerita orang toko masuk toko, nanti kan beli bersama. Nah, cukup dalam kerja kemudian apa pun dengan kerja bersama. Menurut orang tak cocok. Mungkin enggak itu. Perlu mati, berarti mati mau coba dan mati. Tak cocok langsung ini. Itulah ilmu kalau dibuka berdoa. Hadirin sekalian, saya buka sedikit-sedikit karena anak-anak nak kulit lagi harus ada yang baru-baru. Ini ilmu yang baru-baru. Kan ilmu keluar dulu. Sesuatu orang kakek sendiri sakit biaya kerja dulu. Kerajaan pun dan buku ini kan kata kita, itulah hadirin sekalian bahwa ilmu itu begitu. Kembali pada hikam. Ini bagaimana penyelesaiannya kalau awal terakhir wala yukhriju syahwata minal qalbi, dan tidak dapat seseorang mengeluarkan hawa nafsu yang dari hati, tidak bisa. Illa khaufun muz'ij, kecuali rasa takut yang mencekam, muz'ij itu yang mengagetkan. Illa khaufun muz'ij. Ada yang mengatakan muslim itu rasa takut yang menggetar. Jadi yang pusing melayani hawa nafsu, itu dirden. Oh, nek terus ngomong, dicopot asu, tidak ngomong. Orang yang berdoa kata orang lali nih, dan uang itu kan yang tidak ngerti, ya. Wah, ditekan isi itu semua itu deh. Kami pengasatan itu baru orang yang tahu menembok tahu nak mana tajam tidak asli kau pun itu baru au syauqul mungkin atau rasa rindu yang memisahkan kolak itu goncangan rasa rindu yang buangan baru itu. Jadi orang itu kalau sudah syahwatul qalb, hatinya yang sok kepingin jabatan, kepingin jadi ketua, kepingin mimpin, kepingin ini, kepingin ngimami, kepingin adzan TV, akhirnya adzan TV, komat TV, ngimami TV terlalu. Tawasul bagi kombinasi. Anak ya. Takdir saya engkau takdirnya mana engkau bukan doa yang kau sayang doa engkau. Kita tampil engkau dan apabila dia mau berlalu sedang membedakan dari mata kita dari kehidupan. Dari tujuan itu kedua keinginan itu apa namanya syahwatul qalb. Asyahwa idza tamakkanat min al-qalbi sahaba ilaiha fala yumkinu khurujuha fil 'adati illa biwalidin qahiyyin jalaliyyin aw jamaliyyin, kecuali itu datang dari Allah menghantam hatinya. Walid itu sesuatu yang datang dari Allah yang bersifat jalal, memaksa orang terus itu baru dia bisa. Au jamaliyyin fal jalaliyu al-walidul jalaliyu khauful muslim, rasa takut dia mimpi. Waduh, aku gak sholat kelakuan aku mimpi dikopik kok mimpi takut mimpi. Ini baru pada walid datang pada hatinya, orang takut mencekam, itu baru dia mau sadar.
Ada orang sadar karena didatangi oleh sesuatu yang indah-indah. Ya Allah, aja Allah ketika sholat melihat bulan, melihat gunung, ini datang oleh dengan datang dengan keindahan. Kecuali orang-orang seperti itu, baru orang itu akan menjadi orang yang baik. Hadis sekalian, terakhir, ini mumpung ada hadis ini yang sama. Kalau tadi kita bicara halawatul hawa. Jadi yang dikatakan maksiat itu yang paling berbahaya kalau menikmati maksiat. Alhamdulillah aku nolong, alhamdulillah saking nikmatnya nolong sampai udah alhamdulillah aku toko rokok tak semuanya rokok alhamdulillah. Kalau kaki menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rokok terus kerjanya ketika apabila disebabkan tanpa kok Dorina hosok penyedih kan berbeda dengan Bismillah. Ini namanya telah basuh, telah. Itu contoh-contoh dan nasihat ke sana. Kalau kamu mau buka aslul maksiat di perangkat. Dan sekarang kita balik. Lalu Nabi memberikan gambaran Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Manisnya keimanan. Kalau tadi kan hawa nafsu, sekarang keimanan. 3 orang, 3 kelompok. Orang itu yang masuk di dalam itu akan mendapatkan halawatal iman. Hadis dari Anas, hadis Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu datangnya dari Anas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala salatun man kunna fihi, 3 orang barang siapa yang berada di dalam 3 itu wajah halal dan iman akan mendapatkan manisnya iman. Manisnya keimanan. 1 ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini mahabbah diniyah maksud saya, bukan mahabbah tabiiyah. Bukan mahabbah tabiiyah. Jangan dibanding-bandingkan. Senang cinta lebih cinta nanti kon sabko ya Allah Ta'ala. Oh, jomo. Cinta kepada Allah dan Rasulnya itu mahabbah dininya. Nisbo kecil atau nomor tekniku mahabbah tabii. Kon cinta bojomu, cinta berarti kamu tidak cinta kepada Allah. Jomo, logikanya bukan ngomong aku kayak. Maksud dari sisi keagamaan kita lebih cinta kepada Allah daripada yang lain. Kamu lebih cinta Quran apa Pancasila? Oh jomo, ora itu logika. Kalau lebih senang sego apa iwake? Jangan seperti itu. Kan ada pertanyaan itu. Kan lebih cinta Pancasila apa Quran? Lebih cinta pucuk atau anak? Kecintaan Allah dari sisi agama. Secara tabiat manusia, saya cinta istri. Kan itu, ada apa? Boleh nggak cinta? Boleh. Yuhibbunahu fa'ubillah waladhi an'am asyad rubalin asyad rubalin. Jangan keliru seperti itu. Masalahnya Sayyidina Umar wa inilah bukan ya Rasulullah min illa nafsi. Saya cinta sampai Nabi kecuali selain kepada diri saya. Saya cinta kepada sampai adalah orang yang paling saya cintai daripada diri saya, selain diri saya. Wallahi nafsi yawadihi hatta aku na'afu ilaika min nafsika.
La anta ya Rasulullah habbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Itu ada. Sayyidina Umar mengatakan, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya. Panjenengan Nabi adalah yang paling saya cintai. Min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Illa min nafsi, kali dari diriku. Jadi Sayyidina Umar itu cintanya kalau Nabi itu dikurangi dirinya sendiri. Nabi yang mengatakan, lalu Nabi menjawab, faqala lahu la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Lalu mana wallahi uhibbu ahabbu ilayya min nafsi. Faqala al-an ya Umar. Faqala al-an ya Umar. Baru kamu kita. Jadi kita lebih cinta kepada Rasulullah daripada diri kita. Daripada kedua orang tua kita kan ya. Kalau orang tua kita kan hanya memberi makan. Kalau Nabi kan menjaga kita dari masuk neraka kan ya. Kan lebih berat Nabi. Kan sudah saya ceritakan beberapa kali. Ada wanita tangannya, anaknya anak berangkang pawon terbakar tangannya. Nangis ibunya kan begitu. Berangkang pawon nyekel geni terbakar tangannya. Ibunya nangis. Lalu datangnya Nabi itu lebih cinta pada anakmu daripada kamu, karena Nabi menyelamatkan kamu dan anakmu dari api neraka. Dan yang lebih cinta dari kamu dan anakmu Allah lebih cinta lagi. Lebih cinta daripada itu. Nabi lebih dari itu. Dari kita, agar kita masuk akal. Orang tua kita cinta kepada kita, kan berarti kena gini. Tapi kalau Nabi mencintai kita, bagaimana rokok? Kan Nabi mengatakan kullu ummati yadkhuluna, saking indahnya mereka. Terus saja selesai. Nomor 2, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidak cinta kepada saudaramu, kawanmu, saudaramu, kecuali cintanya karena Allah. Tadi nih silaturahmi cocok. Iya, kok ini ya? Perlu apa kenal aku? Aku cukup Allah Taala mati. Setelah dijawab, kenapa? Soal ya semoga. Dia kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tim itu cinta itu yang dikatakan zat halal. Nikmatnya iman. Kalau tidak berangkat itu kan terus. Entah apa lagi soki betul, terus entah buka soki betul, entah terus. Pernah pokoknya, bagaimana Nabi kemarin Zulhijjah terus kita coba. Terakhir wa ayat kalau ayyuda bil kufri kama yukrah ayyuda bil nar. Wa ayyuda ila kufri, dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran. Ayyuda bil kufri kama yakrahu ayyuda bil nar. Dia tidak suka kembali ke kekafiran seperti halnya dia tidak suka untuk diletakkan dalam api neraka. Itulah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahu